Hai friend, selamat datang di channel Gadgetrol. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang membeli handphone dari luar negeri. Jadi, sekitar 2 bulan yang lalu, saya memutuskan untuk membeli handphone di luar negeri, yaitu Google Pixel 5. Pertanyaan mendasar, kenapa saya memilih membeli Google Pixel 5 di luar negeri, tepatnya di Malaysia, padahal di Indonesia banyak marketplace ataupun toko online yang menjual Google Pixel 5. Ya, jawabannya adalah karena pertama, saya ingin mempunyai pengalaman baru tentang alur pembelian handphone di luar negeri, dan kedua, saya ingin memvalidasi apakah ketika kita membeli handphone di luar negeri, permasalahan tentang email bakal clear atau tidak. Alhamdulillah ya, saya mendapatkan unit yang sangat mulus dan juga mendapatkan bonus kabel data. Mari kita coba nyalakan. Google Pixel 5 ini memiliki refresh rate layar 90Hz sehingga untuk scrolling menu ataupun scrolling medsos sangat mulus. Baiklah, untuk mencegah rasa penasaran saya tentang email yang terblokir atau tidak, langsung saja saya masukkan kartu Telkomsel. Dan alhamdulillah sinyalnya muncul. Kemudian untuk cek pulsa juga bisa. Dan alhamdulillah setelah saya cek di website Bea Cukai, emailnya sudah terdaftar resmi. Google Pixel 5 ini adalah versi Jepang sehingga kameranya tidak bisa silent. Tapi tenang saja, salah satu solusinya adalah dengan menginstal Gmod. Selain itu, Google Pixel 5 ini juga OEM unlock atau bootloadernya bisa di-unlock.
Baiklah, sembari saya melakukan migrasi data, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana sih experience membeli HP dari luar negeri. Pertama, saya memang sengaja untuk membeli HP dari luar negeri, karena dari segi harga, di momentum saat itu lebih murah di luar negeri. Yang saya dapatkan Google Pixel 5 ini di Malaysia dengan harga 2,3 juta. Kebetulan, saya mempunyai teman di Malaysia, sehingga saya meminta tolong kepada teman saya untuk membelikan Google Pixel 5 via Shopee Malaysia. Singkat cerita, setelah teman saya berhasil mendapatkan Google Pixel 5 ini, saya menyuruh dia untuk mengirimkannya ke Indonesia. Namun, disinilah proses yang cukup rumit dimulai, yaitu proses pengiriman handphone dari Malaysia ke Indonesia itu sangat sulit. Dari berbagai macam perusahaan ekspedisi sudah dicoba, namun banyak yang tidak bisa mengirimkan barang berjenis handphone ke Indonesia dikarenakan regulasinya yang sangat ketat. Untungnya, ada satu perusahaan ekspedisi yaitu Parcel Hub di Malaysia yang mana bisa mengirimkan handphone ini ke Indonesia meski dengan catatan dia tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi ketika di pengiriman. Akhirnya, saya menyetujui apapun yang dibilang oleh pihak Parcel Hub. Jadi saya pasrah ketika kemungkinan terburuk terjadi pada pengiriman nanti. Setidaknya saya punya pengalaman berharga tentang membeli HP di luar negeri ini. Untuk biaya pengirimannya dari Malaysia ke Indonesia menggunakan ekspedisi Parcel Hub, saya menghabiskan sekitar 2,5 juta sudah termasuk pajak bea cukai, dengan total waktu pengiriman kurang lebih 1 bulan sampai ke Indonesia. Jadi, apakah worth it dengan harga total sekitar 4,8 juta untuk Google Pixel 5 ini? Ya, sebenarnya untuk masalah worth it atau tidaknya itu tergantung pada individu masing-masing ya. Karena pada video kali ini saya yang menekankan tentang membagikan pengalaman bagaimana sih membeli HP dari luar negeri, dari alur proses pembelian hingga sampai di Indonesia. Oke, itu dulu untuk cerita tentang pengalaman alur pembelian HP di luar negeri. Sekarang kita masuk ke bagian simple review. Yang pertama, saya akan membandingkan Pixel 5 ini dengan Pixel 4. Dari segi ukuran, Pixel 5 dan Pixel 4 ini hampir sama. Cuman di bagian depan, Pixel 5 memiliki layar full display, yang mana bezel tiap sisinya itu lebih tipis. Kemudian, di Pixel 4, untuk bagian bezel atas dan bawahnya masih tebal, karena bagian atas digunakan untuk Face ID. Kemudian untuk bagian belakangnya hampir sama, cuman untuk bagian belakang saya lebih suka di Pixel 4 karena model kaca yang glossy. Karena ukuran yang mirip, softcase dari Pixel 4 itu bisa dipakai untuk di Pixel 5. Jadi untuk masalah desain itu selera ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke desain Pixel 4 karena lebih premium dipandang mata. Oke, kemudian bagian benchmark test antara Pixel 4 dan Pixel 5 yang sama-sama di Android 13. Oh iya, perlu diketahui untuk chipset di Pixel 5 ini menggunakan Snapdragon 765G 5G, kemudian di Pixel 4 menggunakan Snapdragon 855. Terbukti yang menghasilkan nilai tinggi adalah Pixel 4 dengan skor 2294 dan di Pixel 5 mendapatkan skor 1797. Lanjut bagian GPU benchmark test.
yang mana sudah terlihat untuk Pixel 4 lebih duluan selesai dengan skor 2037 dan di Pixel 5 di skor 1131. Cukup jauh ya perbedaannya. Karena di Pixel 5 ini upgradable ke Android 14, di sini saya akan mencoba untuk install Android 14 Beta 3 dan saya akan mengetes bagaimana performanya di Android 14. Apakah mengalami kenaikan daripada di Android 13 atau sama saja? Mari kita buktikan setelah ini ya. Untuk cara enroll Android 14 Beta 3 sangat gampang. Kalian tinggal mengunjungi aja website Android 14 Developer Beta, kemudian langsung scroll ke bawah dan klik enroll device. Kemudian kalian cek di software update, maka akan muncul Android 14 Beta 3 update-nya. Dalam proses update, disarankan menggunakan koneksi WiFi yang stabil. Ukuran dari Android 14 Beta 3 ini sekitar 2 GB. Perlu dicatat, bagi kalian yang tidak biasa dengan bug ataupun kekurangan-kekurangan lain, saran saya untuk menunggu versi final Android 14 saja. Oke, lanjut ke bagian CPU benchmark test berbasis Android 14 Beta 3 ini menghasilkan nilai 1537. Kemudian untuk GPU test menghasilkan angka 1128. Dari sini menandakan malah ada penurunan performa dibandingkan Android 13. Tapi sekali lagi ini masih versi beta ya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu kamera test. Bisa Anda lihat sendiri untuk hasil sampel kameranya di layar. Sejak dari dulu kualitas fotografi dari Pixel device tidak diragukan lagi, yang mana computational fotografinya sangat luar biasa. Padahal dengan lensa yang sebenarnya tidak powerful, tapi karena Google mempunyai teknologi komputasi fotografi yang sangat luar biasa, sehingga hasil jepretan dari Pixel device itu sangat menakjubkan. Nah, untuk Pixel 5 di tahun ini, dengan around harga 3-4 jutaan, saya rasa hasil dari kamera Pixel 5 sangat bisa diandalkan dari pesaing-pesaing di harga yang sama. Mulai dari dynamic range-nya sangat baik, ketajamannya luar biasa, portraitnya rapi, serta tone warnanya yang alami. Namun, jika dibandingkan dengan Pixel 4, saya rasa tidak terlalu ada peningkatan signifikan ya.
Mungkin salah satu peningkatan dari Pixel 4 ke Pixel 5 ada di bagian naik kameranya, yang mana lebih menghandle noise dengan baik serta ada fitur portrait night sight. Kemudian untuk video tes 4K 60 fps masih kurang smooth meskipun saya sudah menyalakan stabilizernya. Apalagi jika di kondisi malam hari yang cukup banyak noise dan ya masih banyak yang harus dibenahi pada videografi di Pixel 5 ini. Jangan lupa, jika dibandingkan dengan Android lain di harga yang sama, videografi Pixel 5 masih dikatakan top level kok. Jadi, apa kesimpulan dari video ini? Sebenarnya pada video ini saya ingin membagikan tentang pengalaman membeli HP dari luar negeri dan mereviewnya secara singkat, supaya kalian yang ingin membeli Google Pixel 5 di tahun ini mempunyai pertimbangan yang lebih matang. Google Pixel 5 dengan harga sekarang di 3,5 jutaan masih sangat worth it untuk dijadikan pertimbangan dalam pemilihan HP utama maupun HP kedua, karena speknya yang sudah all-rounded, bahkan konektivitasnya sudah 4G. Namun, untuk pembelian HP ini dari luar negeri saya tidak menyarankan karena membutuhkan waktu dan effort yang cukup banyak. Karena sebenarnya di sini juga banyak dijual yang resmi bea cukai kok. Sekian dari saya, see you on the next video ya.